Nah, mulai PAN nih, besok-besok Gerindra, besok Golkar, bisa jadi kan? Ini apakah suara rakyat tidak diperlukan lagi? Iya, ini bukan persoalan mahal atau murah, tapi masa kita harus tidak sekedar flashback, tapi harus mengadut sistem yang lama lagi? Harus ada reformasi lah. Sudahlah. Bukan besok-besok lagi, Bang. Yang paling ngotot ingin pemilihan tidak langsung ini adalah Bahlil dan juga pihak Gerindra dari 2018. Pihak Gerindra sudah menginginkan bahwa pemilihan pilkada seharusnya atau sebaiknya dipilih oleh DPRD, bukan rakyat Indonesia. Nah, saya kira apa yang menjadi kepemimpinan Pak Prabowo kali ini betul-betul apa yang menjadi dugaan kita selama ini sebagai rakyat Indonesia terkait dengan bangkitnya Orba, maka sudah kelihatan demokrasi betul-betul akan dimatikan, suara rakyat betul-betul akan dibungkam, dan yang pastinya bahwa rakyat dipaksa untuk menerima seorang pemimpin atau sosok pemimpin yang bukan murni pilihannya, tetapi pilihan penguasa. Siapapun yang berkuasa maka dia akan mengekalkan apapun yang menjadi kekuasaannya saat ini, dan kemudian bisa ditransfer kepada orang-orang yang dia percayakan selanjutnya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan bagi kita sebagai rakyat Indonesia, karena tidak lagi menganut sistem demokrasi, melainkan sistem kerajaan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak bagaimana komentar dari netizen yang saya kira betul-betul sangat cerdas apa yang menjadi komentarnya terkait dengan apa yang menjadi rekomendasi dari elit-elit partai atau Kim Plus dan juga Pak Prabowo itu sendiri mengharapkan hal ini terjadi. Nah, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ada tuh yang lagi ngambek, mungkin juga lagi dongkol, karena banyak rekan-rekannya, temannya, anggotanya yang kalah di dalam pelaksanaan pilkada, khususnya di Jakarta loh. Kalah telak, dibuat cuma 1 putaran. Itu mungkin karena dongkol tiba-tiba minta supaya pilkadanya jangan pakai langsung deh, diubah lagi, katanya kembali ke seperti zaman Orde Baru, dipilih oleh DPRD gitu. Gawat. Siapa dia? Bener, Pak Bahlil, ya, Ketua Umum Partai Golkar, menyebut itu. Lalu Pak Prabowo sebagai Presiden RI juga ya, menyampaikan pendapat yang sama, supaya ke depan kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung seperti yang sekarang, tapi cukup dipilih melalui anggota DPRD. Gimana tuh? Katanya karena biayanya mahal. Ya. Mahalnya berapa? Kita nggak tahu. Nggak disebutkan sih sama mereka, cuma disebut mahal banget nih biaya pilkada. Mungkin perlu kita sarankan kepada Pak Bahlil, coba tanya dulu Pak Bahlil, memang berapa sih mahalnya pilkada itu? Memang berapa yang dikeluarkan oleh para paslon sehingga berapa? Bisa dan disebutkan sebagai sangat mahal itu? Ya, ada nggak sampai 200 miliar, 300 miliar? Nah, kalau ada, kok mengapa laporan dana kampanyenya ke KPU itu nggak sebegitu? Paling hebat ya 10 miliar gitu ya, 8 miliar gitu. Mungkin yang paling tinggi itu ada yang menyebut mungkin 50 miliar, 60 miliar gitu. Tapi sih rasanya jarang sih ada yang membuat laporan dana kampanye yang mereka keluarkan itu sampai 100 miliar, 200 miliar, jarang. Tapi saya nggak tahu gitu. Nah, karena itu perlu ditanya dulu, benar nggak bahwa pilkada kita mahal? Kalau mahal, kenapa dana laporan kampanyenya itu sedikit? Kan mestinya itu yang bisa kita pegangi, laporan dana kampanye itu. Kalau laporan di dana kampanyenya sedikit, lah dari mana kata menyebut itu mahal? Nah, kalau ternyata mereka mengeluarkan lebih banyak dari itu, itu artinya tidak jujur kan? Pak Prabowo, yang bikin ongkos demokrasi mahal itu adalah karena pemilu tidak dijalankan dengan prinsip kejujuran. Betul, kasih tahu, Ini Mak. problemnya. Yang kedua, kenapa mahal? Karena ada politik uang. Nah, kalau semuanya itu masih tetap berjalan, ya pasti ongkos demokrasi mahal. Yang disalahkan apa demokrasinya? Ini pelaku-pelaku demokrasi ini loh. Partai politik salah satunya loh. Tidak konsisten untuk bagaimana menjaga agar proses demokrasi itu tidak diintervensi dengan uang. Bayangkan, kenapa bisa mahal? Ya karena partai politik misalnya harus membayar saksi.
di TPS-TPS. Kenapa harus membayar saksi? Ya karena prosesnya dianggap tidak jujur gitu. Ada yang ngakalin, ada yang melakukan penipuan dan sebagainya. Nah kalau prosesnya aja tidak jujur dan tidak terbuka, ya gimana mau nggak mahal gitu ya. Kemudian yang lain juga ya, politik uang. Partai politik melakukan mobilisasi masyarakat ya, menyogok masyarakat untuk memilih calon-calon mereka gitu. Kenapa sih nggak dibiarkan saja masyarakat itu memilih dengan hati nurani mereka? Dan mereka cukup diberikan pendidikan bagaimana latar belakang calon-calon pemimpin ini, latar belakang pendidikan, latar belakang karya, latar belakang bagaimana perjuangan dia untuk betul-betul memperjuangkan masyarakat, latar belakang memahami tentang kebangsaan ini seperti apa, latar belakang pemerintahan dan yang lain-lain. Jadi nggak sembarangan orang itu kemudian menjadi calon pemimpin negeri ini. Anak baru kemarin bisa mendapatkan kemenangan itu kan karena apa ya? Karena ada politik uang. Yang lain adalah tentu menjadi mahal, Pak. Kenapa? Ya karena ada mobilisasi yang namanya serangan fajar. Udahlah kita nggak usah nutup-nutupi lah. Itu memang terjadi gitu ya. Jadi kalau mau ongkosnya murah, maka mekanisme pemilunya itu diberesin. Mekanisme pemilunya diberesin agar apa? Agar pemilu menjadi murah. Edukasi pendidikan politiknya itu dikuatkan agar masyarakat betul-betul bisa memilih dengan yang benar. Nah, jangan kemudian jawabannya adalah mengembalikan pemilihan kepada DPR. Iya, kalau DPR-nya itu benar, maksudnya DPR-nya itu punya wawasan yang tinggi, DPR-nya itu betul-betul memikirkan kebangsaan kita. Nah, kalau misalnya DPR-nya didominasi oleh orang-orang tertentu dan mereka belum tentu memikirkan kepentingan rakyat, tapi banyak DPR juga mementingkan kepentingan sesaat, ya maka akan susah dong kita bisa mendapatkan pemimpin daerah yang optimal. Jadi tolong dikembalikan kepada esensi berdemokrasi, bukan menghancurkan demokrasi. Halo, ada pernyataan dari Pak Prabowo Subianto nih yang melempar wacana agar kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk efisiensi dana. Ya, gagasan ini dia sampaikan ketika menghadiri puncak HUT Golkar di Sentul, Bogor hari Kamis malam yang lalu. Ya, sepertinya ya menurut Pak Prabowo nih, biaya politik pilkada ini terlalu mahal dan ini juga dirasakan juga kok oleh semua partai politik, begitu kata beliau. Ya, sepertinya memang kembali Pak Prabowo bersama Kim Plus berusaha entahlah seperti ingin merusak demokrasi di Indonesia ini. Ya, mungkin setelah kemarin gagal menciptakan kota-kota kosong ya di pilkada gitu, maka Pak Prabowo ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dan ini artinya rakyat ya nggak akan bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti Ahok, misalnya Anies, Ganjar, Risma, gitu, Pram. Yang nantinya mungkin yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang mau nurut sama mereka. Pemimpin boneka yang hanya mau menuruti kemauan dari ya mereka-mereka ini, bukan kemauan dari rakyat. Nah, nantinya para kepala daerah, calon kepala daerah ini tidak akan lagi mencari simpati rakyat, tapi simpati partai politik. Dan ujung-ujungnya bansos yang harus mereka berikan, amplop yang akan mereka berikan pasti akan jauh lebih besar sih. Dan saya rasa ini justru malah tidak akan menyelesaikan masalah, tapi ya malah akan menambah masalah. Ya tapi kalau memang cuma mengenai dana ya alasannya karena uang gitu, money politik ya, maka harusnya aturannya lah yang diperketat, Bawaslu-nya diperkuat. Aturan pilkada dilarang menggunakan bansos, amplop, lalu alat peraga yang berlebihan, lalu jika ada pelanggaran hukuman ditegakkan, Bawaslu-nya diperkuat, KPU-nya yang jelas. Ya perbanyak debat, diperpanjang semua debat di stasiun TV biar rakyat tetap memilih dengan alasan kualitas, bukan malah merusak hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Kalau kita perhatikan ya, wacana ini pertama kali sudah digulirkan Gerindra sejak tahun 2018 di DPRD, namun gagal ya karena tidak disetujui DPRD DKI. Dan tampaknya kemungkinan ini semakin besar ya setelah hampir semua parpol masuk ke Kim Plus sekarang ini. Dan sekarang digulirkan secara nasional.
Sepertinya kita harus benar-benar mengucapkan selamat tinggal demokrasi dan selamat datang New Orba. Salam. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi wacana baru ini terkait pemilihan pilkada yang harus diambil alih oleh DPRD, tidak melibatkan rakyat Indonesia. Di mana hal itu tentu membuat kita berpikir bahwa demokrasi betul-betul dimatikan secara paksa. Dan yang akan menentukan semuanya ke depannya adalah para penguasa. Siapapun yang mendekati penguasa maka dia akan mendapatkan porsi yang enak. Seharusnya Pak Prabowo memikirkan matang-matang hal ini sebelum memutuskan bagaimana ke depannya. Karena kalau sampai Pak Prabowo betul-betul mengesahkan mengenai pemilih tidak langsung ini, maka dipastikan rakyat Indonesia pasti banyak yang tidak terima dan tercipta lagi kekacauan-kekacauan di negeri ini. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dong ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.